Halo, sahabat-sahabat yang terkasih. Senang bisa ketemu lagi dengan Anda walaupun hanya lewat media online, ya. Sahabat-sahabat yang terkasih, kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman dari komunitas Kompi yang akan sedikit membahas firman Tuhan untuk menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita, khususnya di hari-hari yang mungkin sulit buat kita semua, ya. Nah, mungkin Anda bertanya, apa itu Kompi? Kompi sederhana, Kompi itu sebenarnya cuman komunitas ngobrol dan ngopi itu yang diciptakan teman-teman, dan kami banyak sebenarnya ngobrol-ngobrol mengenai kehidupan dan kemudian firman Tuhan, berdiskusi mengenai firman Tuhan. Tapi begitu ada pandemi, komunitas ini harus menjadi komunitas yang online, sehingga kami beberapa orang teman, ya nggak banyak sebenarnya, beberapa orang teman berkumpul dan kami rutin berdiskusi mengenai firman Tuhan supaya saling menguatkan satu sama lain. Itu tujuannya, ya. Jadi teman-teman yang terkasih, saya nggak tahu keadaan Anda seperti apa, tapi kami di Kompi, kami terus membahas supaya satu sama lain saling support dan saling menguatkan satu sama lain. Jadi sangat penting ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan, ya. Dan justru itulah video ini dibuat, karena saya pingin bukan hanya teman-teman di Kompi saja yang menerima berkat dari Tuhan, tetapi kita semua, sahabat-sahabat yang terkasih, juga bisa menjadi bagian yang menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, bulan-bulan ini Kompi sedang getol-getolnya, sedang suka-sukanya membahas sebuah kitab dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Amos. Nabi Amos itu merupakan sebuah kitab yang sangat-sangat detail, sangat-sangat teliti. Itu berbicara mengenai begitu banyak hal yang Tuhan perintahkan pada Amos untuk diwartakan. Kenapa? Karena bangsa Israel mengalami penurunan iman yang sangat luar biasa. Saya nggak tahu kenapa ini bisa menjadi sebuah pesan dari Tuhan, tetapi yang saya tahu, setiap apapun yang Tuhan tulis di dalam firman-Nya itu merupakan pesan bagi kita semua. Mungkin hari-hari ini kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh sesuatu yang membuat kita kembali bangkit dalam kehidupan kita. Ya. Nah, jadi kami sedang membahas Amos, dan ada satu poin penting yang saya ingin bagikan kepada teman-teman, mewakili sahabat-sahabat saya di Kompi ini, supaya kita juga paham benar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Ya, nah, mari kita lihat sama-sama. Ada ada Alkitab, boleh sekarang dibuka, ya. Kita ambil dari Amos 5, ya, Amos 5 ayat yang ke-14. Amos 5 ayat yang ke-14. Ya, saya akan bacakan buat Anda. Ini sungguh satu pesan yang sangat luar biasa. Berkata begini, "Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allahmu semesta alam, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan." Saya ulangi. "Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan." Nah, kami belajar, teman-teman, belajar di Kompi begini. Kami belajar ada tiga poin penting yang sangat sederhana yang kita mesti pahami dari apa yang Tuhan mau. Ya, ini Amos bercerita mengenai perjalanan bangsa yang begitu banyak dikutuki Tuhan. Kalau Anda belajar di Amos yang depan, Anda akan melihat Tuhan akan menjatuhkan bencana untuk keturunan si A, keturunan si B, dan seterusnya, ya. Amos ini banyak bercerita mengenai hal itu. Dan Amos itu dia bilang begini, "Saya bukan nabi," gitu ya. "Saya bukan nabi, saya cuma diutus. Saya ini cuma peternak yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan kepada kalian." Ya. Dan kami merasa bahwa ini penting sekali, karena tidak semua orang itu ditunjuk Tuhan jadi nabi. Ada banyak orang yang mungkin cuma orang-orang biasa, tapi ditunjuk Tuhan sebagai nabi untuk mewartakan sebuah pewartaan yang luar biasa untuk membangkitkan semangat kaum tertentu. Gitu ya, saya katakan begitu, ya. Nah, kita belajar tiga hal penting. Amos itu mengajarkan pada kita, firman Tuhan ini mengajarkan pada kita tiga hal penting. Yang pertama begini, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Ingat,
Kalimat pertama dari pesan ini berkata begini, carilah yang baik, jangan yang jahat. Kenapa? Karena orang ketika dia terjepit, ketika dia susah, ketika dia bingung, dia condong mencari sesuatu yang jahat. Dia mulai melakukan tipu-tipu, muslihat dan lain sebagainya. Bahkan dia berkumpul dengan orang-orang yang jahat. Maka firman Tuhan sederhana katakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat. So, saya mau katakan begini, cari orang-orang yang bisa mensupport Anda ketika engkau sedang dalam ketertekanan. Cari teman yang support di saat gembira, saat senang, saat banyak rezeki, saat banyak berkat. Gampang. Traktir mereka makan jadi teman semua, teman-teman. Tapi cari orang yang tetap memandang Anda sebagai orang, memandang kita sebagai manusia, memandang Anda sebagai orang yang memiliki dignity, memiliki kepribadian, ya. Di saat-saat kita ada dalam posisi yang sangat sulit dalam kehidupan ini, itu sulit. Tidak semua orang mau jadi teman Anda. Maka Tuhan bilang begini, cari yang baik. Cari yang baik artinya cari yang sepaham dengan Anda. Tentu dalam koridor Tuhan. Ya, saya nggak berbicara dalam koridor di luar sana, tapi tentu dalam koridornya Tuhan Yesus. Cari yang baik, cari orang-orang yang mampu support Anda. Ada satu peribahasa yang berkata begini, surround yourself with positive people that make you stronger. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang tidak menjatuhkan tapi membuat engkau berpikiran positif. Orang-orang yang berpikiran positif membuat engkau berpikiran positif, dan akhirnya membuat engkau menjadi kuat. Dalam masalah engkau kuat, dalam problem engkau kuat. Ini penting, sahabat-sahabat yang terkasih. Jadi hal pertama Tuhan bilang begini, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang berpikiran positif tentang dirimu. Ya, jadi jangan berpikiran positif tentang yang lain, tentang dirimu, berpikiran positif tentang dirimu. Sehingga apa? Sehingga ketika engkau kuat, engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, hal pertama Tuhan belajar, surround yourself with the positive people. Kelilingi dirimu, cari yang baik, Tuhan bilang begitu. Kalau engkau bersahabat dengan orang-orang yang selalu menjelekkan engkau, merendahkan engkau, mengata-ngatai engkau, memberitakan yang buruk mengenai engkau, so sorry to say, I want to say something for you. Leave it. Tinggalkan itu. Cari yang positif supaya engkau memiliki kekuatan, stronger, kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini. Ya. Apa dikatakan firman Tuhan? Cari yang baik dan jangan yang jahat. Ya. 1 Korintus 15 berkata begini, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini, jangan kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Anda udah biasa dengan kebaikan, kemudian Anda berkumpul dengan kumpulan orang tukang gosip, maka kebiasaan gosip mereka itu menular kepada Anda menjadi tukang gosip juga. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang suka melecehkan orang, merendahkan orang, Anda tertular virus itu. Bukan cuma virus COVID yang menular, tapi virus pergaulan yang buruk ini menular, teman-teman yang terkasih. Ya, yang kedua apa? Supaya kamu hidup, katanya firman Tuhan. Ya, Amos dikasih firman Tuhan berkata supaya kamu hidup. Apa artinya hidup? Artinya hidup itu tidak mati. Ya benar, ya iya memang. Hidup itu artinya engkau punya semangat, punya pengharapan. Di masa-masa COVID ini jangan kumpul dengan orang-orang yang selalu berkata, aduh mati aku, mati sungguhan, teman-teman. Berkumpullah dengan orang-orang yang berkata, walaupun susah, kita tetap bisa kuat di dalam Tuhan. Walaupun susah, Tuhan kita tetap Allah yang dahsyat. Walaupun susah, ingat-ingat apa yang dilakukan Tuhan di masa lalu yang menyelamatkan engkau. Ini yang penting, supaya kamu hidup. Tuhan bilang begitu, hidup. Ya. Dan ketika engkau hidup, maka firman ini berkata apa? Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Wah, dahsyat, ya. Jadi jangan dibalik. Kita selalu terbalik. Kita selalu
menggunakan rumus yang terbalik. Kita mau Tuhan menyertai kita supaya kita hidup, dan kalau kita sudah hidup, kita memilih yang baik. Salah. Karena di Amos dengan jelas dikatakan, kamu pilih yang baik dulu, kuatkan dirimu, surround yourself with the stronger people that make you positive, make you stronger, and then engkau hidup, engkau memperoleh semangat, engkau hidup, engkau kuat. Maka ketika engkau semangat, engkau hidup dan engkau kuat, Tuhan menyertai engkau dengan berkat yang luar biasa. Itu janjinya. Dan itu adalah bagian daripada firman Tuhan yang ada dalam Amos. Oke? Jadi teman-teman yang terkasih, sahabat-sahabat yang terkasih, pesan singkat dari komunitas, dari diskusi komunitas kami sederhana. Yang pertama, carilah yang baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang menyertai dan membuat engkau positif. Yang kedua apa? Hiduplah karenanya, membuat engkau punya semangat. Yang ketiga apa? Izinkan penyertaan Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda selalu. God bless you all. Sampai ketemu pada Kompis Diary yang akan datang.